Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Topik minggu kita hari ini adalah Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 834 ayat 1 sampai dengan 3. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah Bapa surga yang bakal. Dunia dan semua isinya dan penghuninya penuh derita semuanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang aku berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku. Dalam kasih rahmat Yesus kudus dan baka, damai bahagia selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Kala senja ku melihat langit yang cerah, merah kuning indah warnanya. Warna itu menggambarkan akhir hidupku. Tak lagi takut diriku, bersukacita hatiku di rumah surga yang bakal. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Tertulis sudah namaku dalam buku pustakamu. Engkau perlukan hidupku masuk ke dalam rumahmu. Engkau perlukan hidupku masuk ke dalam rumahmu. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu mempergunakan hidupku, sucikan juga jiwaku seperti para malak-Mu. Sucikan juga jiwaku seperti pada malak-Mu. Hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari belenggu dosa aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus, memulihkan hatiku. Ku rasakan tenang jiwaku. Aku yang malang datang Tuhan, ku datang padamu. Aku yang hina dan tercemar, aku datang, ya Tuhanku. Hatiku kini bersih tenang, ku datang padamu. Duka hatiku Kau hiburkan, rasa khawatir Kau lenyapkan. Besar kasih-Mu kepadaku, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin peka ku mendengar firman-Nya menurut kehendak-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini. Tertulis pada Kitab Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan 17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan diluapkan dalam kota ini. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya,
namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Betapa ku sering menyapa. Betapa ku sering menyangka Kau penyelamat jiwaku, dan juga takut memberitakan Engkau penebus dosaku. Ku puji kebajikan-Mu, teristimewa kasih-Mu. Ingatkan hatiku selalu segala pengorbanan-Mu. Arahkan selalu pikiranku meneladani kasih-Mu. Ku puji kebajikan-Mu, teristimewa kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang terkasih, sejenak kita dengarkan warta jemaat di Gereja HKBP Bogor untuk Minggu 20 November 2022, warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi dan peringatan akan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Topik minggu kita adalah Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Minggu Akhir Tahun Gereja dan peringatan bagi yang telah meninggal. Pada hari ini Minggu 20 November 2022, Minggu Akhir Tahun Gerejawi sekaligus peringatan orang yang meninggal dunia, warga jemaat kita, mulai dari tanggal 21 November 2021 hingga 19 November 2022. Setelah warta jemaat, kita akan melaksanakan acara peringatan orang yang meninggal dunia, warga jemaat gereja kita, sekaligus membacakan nama-nama warga jemaat gereja kita yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi di semua ibadah minggu. Yang berikut minggu Advent. Mulai hari Minggu 27 November 2022, kita akan memasuki Minggu Advent pertama. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti minggu-minggu Advent berikutnya. Nomor 4, kerja bakti pemasangan pohon Natal dan dekorasi gedung gereja. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pada hari Rabu dan Kamis 23-24 November 2022 mulai pukul 10 WIB kita akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan, memasang pohon Natal dan dekorasi gedung gereja dan ruangan lainnya. Diminta kepada para halado, seksi perempuan, ama, naposobulung, dan jemaat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nomor 5, anak lahir. Pada hari Kamis 10 November 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Daniel Rolas Surung Nainggolan, Ibu Bonita Pebiana Boru Simajuntak, alamat sektor Galilea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Nomor 6, warta hendak menikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Abin Saran Adrian Sitorus, putra dari Bapak Antonius M. T. Sitorus, Ibu Binur Boru Butar-Butar Suryati Boru Gultom, alamat Jalan Raya Gunung Batu nomor 104 RT 03 RW 01 Bogor, sektor Judea, anggota jemaat HKBP Bogor, dengan Natasha Prediglina Boru Ginting, putri dari Bapak Rusdi Ginting, Ibu Erni Henderina Boru Bukit, alamat Jalan Pinang Merah Raya 22 Taman Yasmin 6 Bogor, anggota jemaat GBKP Runggun Bogor Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 November 2022 di GBKP Runggun Bogor. Yang berikut warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Yohanes Bangun Fernando Sihombing, putra dari Bapak Sintua Dongan Sihombing, Ibu Sinur Boru Dolok Saribu, alamat Jalan Baru Soleh Iskandar, Bosowa,
Bina Insani RT 0307 nomor 14 Sektor Peniel, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Yulita Sari Triodor Boru Sitorus, putri dari Bapak Yosli Sitorus, Ibu Rosma Ulina Boru Sinaga, alamat Kebon Pedes, Gang Melati nomor 28 Bogor, anggota Jemaat GKPI Jemaat Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Desember 2022 mulai pukul 8.30 WIB di HKBP Bogor. Nomor 7, Warta telah menikah. Telah menerima pemberkatan nikah Enrico Ebenezer Lumbantoruan, putra dari Bapak Sintua Desman Lumbantoruan, Ibu Rosna Boru Huta Barat, Jemaat HKBP Bogor, Sektor Betania, dengan Gloria Agita Syauta Boru Huta Barat, putri dari Bapak Pendeta Benyamin Syauta, Ibu Agustina Tulak, Jemaat GPIB Jebaot Bogor. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 di GPIB Jebaot Bogor. Nomor 8, keluarga baru. Mulai hari ini, Minggu 20 November 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Enrico Ebenezer Lumbantoruan, Ibu Gloria Agita Syauta Boru Huta Barat, alamat Sektor Betania, menerima pemberkatan nikah tanggal 12 November 2022 di GPIB Sebaut Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Nomor 9, pelayanan PHD, PA kategorial. Sehubungan dengan berakhirnya 1 kalender tahun gerejawi pada hari ini Minggu 20 November 2022, diberitahukan kepada semua kategorial bahwa sermon atau PHD setiap kategorial tahun 2022 berakhir tanggal 19 November 2022 dan akan dimulai bulan Februari 2023 yang akan datang. Yang berikut Dewan Marturia, seksi sending. Sesuai dengan program sending tahun 2022, pada hari Rabu 23 November 2022 akan diadakan kunjungan kasih ke Lapas Jalan Paledang Bogor dimulai pukul 9 WIB. Dewan Diakonia, seksi diakoni sosial. Untuk menyambut Natal pada bulan Desember 2022, gereja akan melaksanakan kegiatan bakti sosial Natal berupa pembagian 150 paket sembako gratis kepada anggota jemaat yang membutuhkan. Banyaknya sembako yang dibutuhkan adalah beras 450 gram, minyak goreng 150 liter, gula pasir 150 kg, kacang tanah 150 kg, tepung terigu 150 kg. Untuk itu dihimbau kepada jemaat untuk bersedia berbagi berkat melalui partisipasi memberikan sumbangan materi atau dana. Sumbangan dapat disampaikan ke sekretariat gereja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 sampai 13 WIB. Berikut pengumpulan persembahan ke HKBP Immanuel Kandang Roda. Pada hari ini Minggu 20 November 2022 kita akan mengumpulkan persembahan kantong keempat di semua ibadah untuk mendukung pembangunan gereja HKBP Immanuel Kandang Roda Resort Bogor. Berikut Sinode Kerja Distrik 2022. Sesuai dengan undangan dari Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap, maka Sinode Distrik untuk penetapan program dan anggaran Distrik 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 23 November 2022 di HKBP Singkawang, Kalimantan Barat. Utusan dari HKBP Resort Bogor 3 orang, yaitu Pendeta Resort
Pendeta Anwar P. Nababan MTH, utusan Sintua M.T. Selain, utusan Ruas P. Siaha, dan berangkat dari Bogor pada hari Senin 21 November 2022. Marilah kita doakan supaya sinode tersebut berjalan dengan lancar. Yang terakhir, warta keuangan. Saldo gereja kita per 11 November 2022 adalah 37.878.556 rupiah. Saldo ruas mengerupi ruas 68.728.201 rupiah. Uang yang masuk minggu ini 58.488.622 rupiah. Uang keluar 27.028.300 rupiah. Saldo gereja kita per tanggal 18 November 2022 adalah 138.067.079 rupiah. Itulah sebagian dari warta yang kami baca di depan. Selengkapnya bisa kita baca di warta cetak yang ada di grup masing-masing. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal yang akan dipimpin oleh Uluan HKBP Bogor, Pendeta Anwar Nababan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki acara peringatan akan jemaat yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi berjalan. Kita bernyanyi. Yesus Kristus sudah mati, namun hidup kembali. Walau aku akan mati, takutku tiada lagi. Bagai musafir bahagia saat kembali ke rumah idamannya, rumah Tuhan yang bakal. Semua Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir
sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia yang mendahului kita, yang dibacakan oleh Sekretaris Huria. Daftar Jemaat HKBP Bogor, Resort Bogor yang meninggal mulai dari tanggal 21 November 2021 sampai dengan 19 November 2022. Yang pertama, Jessica Kristiani Sinaga, usia 9 tahun, sektor Sion. Yang kedua, Desi Natalia Silaen, usia 14 tahun, sektor Judea. Yang ketiga, Lukman Lemar Pasaribu, usia 88 tahun, sektor Sion. Yang keempat, Suhud Simamora, usia 79 tahun, sektor Horeb. Yang kelima, Liberty Purba, usia 77 tahun, sektor Sion. Yang keenam, Alexander Rumahorbo, usia 55 tahun, sektor Nazaret. Yang ketujuh, Sintua Rusnia Boru Pakpahan, usia 88 tahun, sektor Jaitun. Yang kedelapan, Parlindungan Nainggolan, usia 63 tahun, sektor Kapernaum. Yang kesembilan, Saud Sinaga, usia 62 tahun, sektor Galilea. Yang kesepuluh, Riama Felisa Natalia Boru Siagian, usia 23 tahun, sektor Filipi. 11, Mida Boru Simalango, usia 93 tahun, sektor Betania. 12, Kevin Manurung, usia 56 tahun, sektor Filipi. 13, Effendi Siahaan, usia 54 tahun, sektor Nazaret. 14, Bliker Hasudungan Siahaan, usia 68 tahun, sektor Nazaret. Ke-15, Mangoloi Tampubolon, usia 59 tahun, sektor Jaitun. 16, Daniel Monantar Sitorus, usia 38 tahun, sektor Yerusalem. 17, Dongguk Tua Sitorus, usia 78 tahun, sektor Jaitun. 18, Halomoan Manurung, usia 64 tahun, sektor Horeb. 19, Sintua Martin Washington Huta Barat, usia 82 tahun, sektor Jaitun. 20, Tigor B. Sianturi, usia 56 tahun, sektor Kapernaum. 21, Porman Pandapotan Siregar, usia 53 tahun, sektor Peniel. 22, Jeremia Hasiholan Hutajulu, usia 45 hari, sektor Hermon. 23, Tiurma Dame Sintauli Borumaha,
usia 78 tahun, sektor Yerusalem. 24, Dr. Togar Elisa Sialagan MM, usia 61 tahun, sektor Betania. 25, Victor John Erwin Pasaribu, usia 48 tahun, sektor Galilea. 26, Elisa Patricia Audrey, usia 6 tahun, sektor Karmel. 27, Deni Nancy Boru Simanung Kalit, usia 59 tahun, sektor Judea. 28, Tumpal Arian Pasaribu, usia 67 tahun, sektor Nazaret. 29, Theophany Grace Boru Gultom, usia 21 tahun, sektor Horeb. 30, Osman Siagian, usia 78 tahun, sektor Horeb. Demikian telah kami bacakan. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernafas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah
dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita menghayati itu dengan baik. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.
Kasihlah kekuatan bagi umat-Mu yang setia dan taat akan firman-Mu, baharui kehidupan. Kuatkan juga roh dan jiwa kepada kami yang lesu. Curahkan Roh Kudus, teguhkan imanku kepada-Mu, baik hidup pun baik mati pun, aku setia padamu. Wahai umat yang beriman, bergiatlah melawan dosa dan tipu daya penyesalan. Angkatlah Tuhan, pedang rohani iman kita. Kau kuat tak terkalahkan, tertipu musuhmu. Buang khawatirmu, panggil Yesus, pasti engkau akan menang. Musuhmu telah dikalahkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Minggu akhir tahun gerejawi yang sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi ini, diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai dengan 58. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa,
dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu akhir tahun gerejawi yang sekaligus kalau di gereja kita memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia selama 1 tahun gerejawi berjalan, kepada kita selalu diingatkan setiap tahun di akhir tahun gerejawi, memento mori. Artinya ingatlah akan kematian. Selalu kita diingatkan, memento mori. Mengapa kita selalu diingatkan, Amanginang? Supaya kita selalu tetap berjaga-jaga. Supaya kita selalu tetap siap sedia. Kapanpun waktunya Tuhan akan memanggil kita. Memento mori juga sekaligus mengajarkan kepada kita agar kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita setiap hari. Seolah-olah itulah hari terakhir kita hidup. Hari ini saya berbuat baik, belum tentu saya besok hidup. Kalau saya besok hidup, syukur kepada Tuhan, saya harus berbuat baik. Begitu terus perjalanan kehidupan kita. Itulah memento mori. Itulah kita diingatkan, Amanginang, di setiap tahun perjalanan kehidupan kita. Tahun kemarin nama kita tidak dibacakan. Tahun ini nama kita juga tidak dibacakan. Meskipun saudara-saudara kita ada yang dibacakan. Tahun kemarin mereka mendengarkan khotbah. Tahun ini mereka sudah berada di sorga. Karena setiap orang yang meninggal dunia selalu dikatakan berpulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi rumah kita adalah di sorga yang sesungguhnya. Amin. Katakan dulu amin kuat-kuat. Amin. Meskipun saya yakin dari antara kita, kalau ada sekarang mungkin yang dipanggil oleh Tuhan atau mungkin Tuhan mengatakan, ayo sekarang siapa yang mau masuk ke rumah Bapa di sorga. Mungkin dari antara kita diam semua. Dan Allah udah perahitake. Sudah ada yang pengen? Bahasa sipamu. Molutad dan nasib dua dogodang olo manang dang. Pasti kita masih pengen hidup. Pasti kita masih pengen panjang umur di dunia ini, menikmati napas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi Amanginang, sekali lagi, memento mori sekaligus mengajarkan kita supaya kita selalu memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian sekali lagi tadi semua yang kita perbuat itu memiliki arti, memiliki makna. Ahadolapatan ningolum di Portibion. Kalau Tuhan memberikan napas kehidupan hari ini, apa makna kehidupanmu hari ini? Kalau Tuhan memberikan napas kehidupan besok, apa makna kehidupanmu besok? Apa makna kehidupanmu bulan depan? Apa makna kehidupanmu tahun depan dan yang lain-lain. Dimulai dari apa tadi lagu klien tadi sektor Piniel. Dimulai dari diri sendiri. Mari kita memulai dari diri sendiri untuk selalu tetap berbuat yang baik, untuk selalu tetap siap siaga.
Tetapi kenyataannya Amanginang sangat disayangkan, justru memento mori inilah yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang Kristen dengan gaya hidup yang seolah-olah kematian itu tidak akan menyentuh dirinya. Kalau kita melihat realitas, kalau kita jujur melihat sikap, tindakan, perilaku banyak orang Kristen yang hidupnya seolah-olah tanpa Kristus, malas berdoa, malas ke gereja, malas membaca Alkitab, malas menolong orang lain. Dia egois, dia tamak, dia dengki, dia suka menggerutu, dia sombong, dia rakus dan sebagainya. Itulah sifat-sifat yang tidak disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Itulah sifat-sifat yang hidup tanpa Kristus. Dia sombong, dia tidak sadar bahwa dirinya juga akan mati. Kalau kita buka tangan kita dua-dua, seolah-olah kita diingatkan dengan sepertinya huruf M, kiri kanan, memento mori. Ya memang ada juga garis tangan orang hanya satu ya. Tapi kebanyakan ini garis tangan saya ada dua ini. Gak tahu kalian. Seperti M. Dang mangam modum dah. Memento mori. Seperti huruf M kan? Anwar, Ingo, Hope, Mate do. Iya kan? Kamu perasaan ini. Kalau kita diingatkan memento mori, ingat hari kematianmu. Berarti kita jangan sombong. Kita jangan egois. Kita jangan hidup seolah-olah tanpa Kristus. Nah itu tadi sekali lagi banyak orang Kristen yang hidupnya seolah-olah tanpa Kristus. Bahkan ruas nihuria bahkan ruas nihuria. Ketahuan jemaat itu tidak pernah ke gereja. Pendetanya dia tidak tahu. Iya sampai sekarang ini. Ini sudah pengalaman saya di Bogor ini. Pengurus gereja Nina dok. Amak katai face to face ini. Pengurus gereja. Siapa pendeta? Gak tahu Inna kan. Bah, dia dong. Emangnya gak pernah ke gereja? Hehehe Inna. Dua lusna hehehe. Tangan ini garuk-garuk kepala. Nah itu tandanya malas ke gereja. Oleh karena itu kita diingatkan ya, supaya kita jangan malas ke gereja, jangan malas berdoa. Amin. Amin. Mari dulu kita baca bersama-sama ayat 58. Saya minta Amanginang membaca ini bersama-sama. Ayat 58 dalam nats ini. 1, 2, 3. Nah ini harus kita garis bawahi. Ya. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti bersekutu dengan Tuhan berdoa, bersekutu dengan Tuhan beribadah, bersekutu dengan Tuhan membaca Alkitab. Sekali lagi tadi, kalau kita melihat realitas kehidupan orang Kristen yang hidupnya seolah-olah tanpa Kristus, itu adalah orang-orang yang melupakan memento morinya. Orang seperti itu tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Dia ibarat kapal yang tengah berlayar ketika di tengah laut, kapal kehidupannya diterjang ombak yang sangat keras. Dia merasa sayang untuk membuang sifat-sifat jelek tadi. Sehingga apa yang terjadi? Dia kehilangan hidupnya, dia juga kehilangan keselamatannya ditelan ombak yang sangat keras itu. Itu sudah diingatkan, kerjakanlah keselamatanmu, kata Paulus. Nah oleh karena itu Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu akhir tahun gerejawi ini kita diajak untuk melihat realitas kekristenan kita, bahwa saat ini hidup kita masih terus di dalam waktu atau masa perang iman. Perjuangan iman kita ini terus. Tidak ada istilah kata cukup.
Ay nung nga marminggu biao padita nami, nung nga marminggu biao situa nami, dang riko biao marminggu ari minggu, tidak boleh. Terus kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tidak ada istilah berhenti. Oleh karena itu sekali lagi kita diingatkan supaya kita di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita harus sadar Ramanginang, hidup kita masih terus dalam masa perang iman. Belum saatnya kita untuk berleha-leha atau bersantai ria seolah-olah iman kita sudah oke, seolah-olah iman kita sudah mantap, seolah-olah iman kita sudah tahan uji. Belum. Kita ini terus berjalan ke arah kesempurnaan hidup. Katakan dulu amin kuat-kuat. Amin. Tidak ada dari antara kita ini yang berani mengklaim molau padita hapor siau kudo-gudo. Saat itu, besok bisa enggak dia jamin? Enggak. Minggu depan bisa enggak dia jamin? Tidak. Makanya kita terus selalu diingatkan. Belum titik, masih koma. Itu kehidupan iman kita. Tidak ada mengatakan titik, tapi koma. Karena saya berharap besok saya masih hidup. Karena saya berharap minggu depan saya masih hidup. Esongonido hita kan? Tapi kalau kita sudah mengatakan sudahlah titik, berarti sudah. Kalau kita katakan titik dalam iman kita, berarti juga titik dang marhosa behita. Itu artinya itu. Padahal kita pengen supaya kita masih hidup lagi. Nah itulah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Karena itu berjaga-jagalah kata Tuhan Yesus. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itu dikatakan dia di dalam Matius 24 ayat 42. Berjaga-jagalah. Itu berjaga-jaga itu tidak identik dengan berleha-leha atau bersantai ria. Berjaga-jaga itu artinya harus bergerak, harus aktif. Itu namanya berjaga-jaga. Sama seperti penjaga atau sapam. Kalau dia berjaga-jaga, dia itu tidak ngorok, tidak tidur, tidak. Tapi dia berjaga-jaga terus. Supaya apa? Supaya pencuri jangan masuk. Nah disinilah Yesus mengajak kita Amanginang. Di minggu akhir tahun gerejawi ini berjaga-jaga katanya. Supaya iman kita itu aktif. Supaya iman kita itu terus bergerak. Tidak malas. Dengan kata lain, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Paulus. Apa artinya itu? Kalau dikatakan tetap kerjakan, kata tetap di situ berarti terus menerus. Continue, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan malas kita Amanginang. Kita dulu menghitung selama November 2021 sampai November 2022. Apakah setiap minggu kita hadir ke gereja? Hanya kita yang tahu. Tetapi Tuhan tahu itu. Jangan pernah kita lewatkan minggu itu. Kita bersekutu. Ingat tadi yang kita baca Amanginangnya. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Jemar lapatan do HP hita rotu gereja. Katakan dulu amin kuat-kuat. Amin. Tidak sia-sia. Dan juga diingatkan kepada kita berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan itu? Mengasihi. Apa itu pekerjaan Tuhan itu? Melakukan yang baik. Apa pekerjaan Tuhan itu? Memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu tidak melulu berkhotbah, tidak. Tetapi paduan suara juga ini tadi, memberitakan firman Tuhan. Paduan suara letare, ya, ini campuran ini yang muda dengan yang tua. Biar kamu junina tua nih semangat terus, ya kan? Kalian memberitakan firman Tuhan, ditambah tadi dirihennya juga sangat bagus. Kalau ada perlombaan dirihen letare dengan dirihen piniel, ya imbang-imbang lah ya. Juara 1, 2 itu maksud saya. Biar semangat orang itu. Kalian juga memberitakan firman Tuhan. Dan itu hari Jumat kemarin saya bilang itu ke Ina. Jangan malas datang PA.
Jangan malas datang margurende. Karena apa? Kalian ini yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan melalui nyanyian. Jadi ketika kita tidak ikut bernyanyi karena malas, berarti kita menghentikan diri kita sendiri untuk tidak berbuat baik. Kan begitu. Tuhan itu sedih melihat orang yang sengaja menghentikan dirinya tidak mau berbuat baik. Jadi mari kita terus menerus, ya, itu artinya itu kerjakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu artinya memegang, menggenggam, merawat, memelihara keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan Yesus, supaya jangan lepas, jangan hilang. Tiok mana diho asang unang adong nama buat tupalmi, peganglah apa yang ada padamu. Ini mahkota kehidupan kita yang diberikan Tuhan kepada kita adalah keselamatan. Ada jaminan kepada kita. Kita orang berdosa, tetapi kita diterima oleh Allah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Unang arong benamat dokon ayah hadulah bana Kristenon. Berarti dia itu enggak sadar dia itu telah selamat. Itu inti dari Injil. Kita diterima. Kita ini manusia berdosa. Siapa berani dari kita ini mengklaim, Pak Pendeta saya ini tidak berdosa. Waduh, hebat kali itu. Gak ada. Mungkin kita tidak mencuri. Mungkin kita tidak mengatakan kata-kata kotor. Mungkin kita tidak bermaksud jahat. Tetapi kaki kita, tangan kita, mata kita, hati kita ini, di situ kita tidak bisa menjaganya. Oleh karena itu kita selalu tetap jatuh di dalam dosa. Tetapi meskipun demikian karena kasih-Nya Tuhan menerima kita. Itu inti Injil ya. Jadi kalau ada bertanya sama kalian apa sih inti Injil? Tuhan menerima saya. Menjadi orang yang diselamatkan. Amin. Begugur kok kamu amin. Amin. Kita bersuka cita. Meskipun kita di akhir tahun gerejawi ini. Sebenarnya kalau kita memperingati saudara kita yang meninggal dunia, kita mau mengatakan kepada diri kita sendiri, ya saya sudah makin dekat kepada giliran saya. Giliran kita lah nanti. Kita tidak tahu, ya kan? Apakah kalian lebih dahulu mengantarkan saya ke TPU? Ama akta burjuni padito maalawe padita namin na burjui. Kan? Binoto ya ke? Atau memang masih kami yang melayani? Kita tidak tahu itu. Hanya Tuhan yang tahu rahasia perjalanan kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa kita, terus kita bersama dengan Dia. Dan itu tadi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar katanya. Apa artinya? Menjadi pengikut Yesus yang ulet, menjadi pengikut Yesus yang serius, menjadi pengikut Yesus yang tahan banting, menjadi pengikut Yesus yang gigih. Sampai tua pun kita selalu tetap mampu memberikan waktu kita untuk melayani. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Unang arong madokokos mo tua apa di tanah ayah itu lapu bina mangguluon. Jangan. Berkor juga, song leader juga yang tua udah umur berapa ini? Udah 70-an kan? Bahkan ada lagi di Rihenkor, udah 73 dia, merasa dia 37. Dibalikkan kan? Kenapa dibalikkan? Semangat dia terus, jangan ada yang lemah. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan ada kita ini misalnya, pokoknya selagi Tuhan masih memberikan napas kehidupan, dengan takut dan gentar katanya. Nah bagaimana caranya supaya hal itu bisa kita lakukan? Yakni memento mori, ingatlah akan kematianmu. Sebelum kita berpulang ke rumah Bapa di sorga, iman kita terus bertumbuh bersinar ke arah Kristus. Dan dalam kaitan itulah Paulus kembali menyadarkan kita di dalam nats ini, supaya kita jangan takut menjalani kehidupan kekristenan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan takut, bahkan dalam memasuki kematian sekalipun kita tidak perlu takut. Sebab pada waktunya ada kebangkitan setelah kematian. Nah ini harus kita yakini. Ada kebangkitan setelah kematian. Amin. Nah ini kita kembali diingatkan oleh nats ini. Nah bagaimana bentuknya pendeta? Orang yang bangkit itu. Nah di sini Paulus menjawab.
Orang yang di dalam Kristus ketika dia sudah mati, nanti pada kebangkitan itu dia diubah. Berarti kehidupan kita ini akan tampil baru. Bagaimana nanti diubah? Nanti akan kita lihat. Tetapi Paulus mengatakan pada saat kebangkitan itu, ketika napiri dibunyikan, kita akan diubah. Ya, kita akan diubah. Kalau kita diubah, berarti itu artinya apa? Kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kita bersama dengan Dia di sorga. Dan Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita melalui kebangkitannya. Mari sekali lagi kita baca dulu di ayat 57 bersama-sama. Supaya kita benar-benar ini iman kita terus bertumbuh kepada Yesus. Kita baca bersama-sama ayat 57, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah. Kamu percaya kamu menang? Percaya amanginang? Percaya amanginang? Percaya amanginang? Amanginang sekarang yang mengikuti live streaming percaya? Yang di rumah yang saya tanya. Kita harus percaya, saya menang. Jangan ada mengatakan, dang pina boto-boto padita, memerik kedua mak, kata Jakau. Wah, itu iman yang ragu-ragu itu. Pokoknya kalau ditanya, persia doh orang monang inang, apa jawab kalian? Ibu-ibu yang dikasih Yesus, persia dohamu inang? Persia dohamu amang? Gumudang ko amate na mga lusi. Persia dohamu inang? Persia dohamu amang? Ido. Dakpola lau tu balige. Persia. Ido kan? Kita harus percaya itu. Syukur bagi Tuhan, kata Paulus. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan kematian itu. Dan itu dia apa? Dikatakan di ayat 54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Yesus sudah mengalahkan itu melalui kebangkitannya. Siapa yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia masuk di dalam kematian dan juga masuk dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita ini adalah pemenang di dalam kehidupan kita. Hanya saja kemenangan kita ini suatu saat kita bisa keok. Kalau kita tidak terus melatih iman kita, kalau kita tidak mau gigih, ya, berdiri teguh. Sama seperti seorang atlet, kalau dia sudah juara, kemudian mentang-mentang dia sudah juara, dia bermain-main latihan, kemudian ada pertandingan berikutnya dia keok. Atau seperti petinju itu, siapa sini yang suka nonton petinju? Dia misalnya sudah bisa menang, kemudian ada lagi event berikutnya, dia tidak latihan dengan serius, hanya ditumbukkan aja gini, dia langsung keok kan? Itulah orang yang tidak siap sedia. Kemenangan sudah di tangan. Kemenangan. Tidak perlu lagi kita ragu-ragu. Sebenarnya ini sudah menyemangati kita untuk terus berbuat yang baik dalam kehidupan kita. Makanya karena kemenangan itu sudah di tangan kita, Paulus tadi mengingatkan kita di ayat 58 itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita ganti dengan kekristenan, kekristenanmu tidak sia-sia. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Kalau kita ganti tadi jerih payahmu, kekristenanmu, haruasonmu tidak sia-sia. Amin. Unang nangit tahu mentok ko namin nai. Amin. Ku semangat dong. Semangat. Menurut saya yang nangit dong. Amin. 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 Kayak enggak semangat ya. Semangatlah kita. Kan masih segar sekarang, kan masih pagi-pagi, semangat. Semangat kita terus. Haruasommi. Haringgasommi. Rotu gereja. Tidak sia-sia. Haringgasommi. Martangi yang tidak sia-sia. Meskipun di tengah jalan kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mungkin mengalami penderitaan.
Apakah kita kehilangan saudara kita, anak kita yang kita kasih atau yang lain-lain. Tetapi ingat, Tuhan lebih sayang kepada orang-orang yang kita cintai itu. Makanya dia berpulang ke rumah Bapa di sorga. Begitu dia, sangat indah ya. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Dia sebenarnya kembali ke rumahnya yang kekal. Meninggalkan yang ada di dunia ini. Mungkin meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan aktivitasnya. Dia kembali ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah iman kita. Itulah yang menjadi pegangan kita. Supaya kita ini jangan terlalu hanyut kalau kita mengalami penderitaan. Karena masih banyak pertanyaan. Saya rajin amang pendeta ke gereja, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, tetapi kenapa saya ini terjadi kepada saya? Ingat Tamanginang, mengikuti Yesus tidak jalan tol. Yesus sudah mengingatkan kita, pikullah salibmu, kata Tuhan Yesus. Tetapi salib kita itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena ada Yesus yang menolong kita memikul itu. Dia sudah lebih dahulu memikul salib itu. Nah, disinilah kita ditantang. Bagaimana kita kuat terus, meskipun datang kesulitan, meskipun datang kesusahan, meskipun datang penderitaan. Tetapi ingat Tamanginang, tidak setiap hari kita susah, tidak setiap hari kita menderita, tidak setiap hari kita sakit, tidak setiap hari kita mengalami kesulitan. Lebih banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima dari apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Katakan amin kuat-kuat, amin. Gumodang do pasu-pasui, tajalo siat debata, sianakka nata alami. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di minggu akhir tahun gerejawi yang sekaligus kami memperingati saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kami pun nanti Tuhan akan sama seperti mereka. Kami kembali diingatkan memento mori, mengingat hari kematian kami. Supaya kami tekun di dalam kehidupan kami ini, berjaga-jaga, bersiap-siap, dan berdiri teguh di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Mu. Karena jerih lelah kami, kekristenan kami, haruason kami tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memperhitungkan itu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, supaya mereka Tuhan mengingat akan kasih setia-Mu, bersyukur atas kemenangan yang Kau berikan kepada mereka. Jika ada yang ada beban, kesulitan, persoalan, penderitaan, kesusahan yang mereka alami, datang mereka ke gereja ini, gantikanlah itu ya Tuhan Yesus dengan kelegaan, supaya mereka yakin bahwa di balik kesusahan, di balik kesulitan, ada tangan Yesus yang memberi berkat-Mu yang berlimpah. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, supaya mereka juga yakin bahwa penyakit mereka akan sembuh. Sintua butar-butar boru napitu pulu, amang hapa sariwu boru papahan, nyonya sianturi boru marbun, sintua JR huta barak boru simajuntak, amang esi hombing boru simbolon, calo situa es manulang boru situ morang, nyonya RBM butar-butar boru tambun, amang tesi nurat boru butar-butar, amora manurung, nyonya napitu pulu boru sinaga dan yang lain-lainnya Tuhan, nyonya sinaga boru panggabean, dan juga jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah Tuhan mereka yakin bahwa Yesus hadir, memberikan kesembuhan pelan tapi pasti melalui tangan dokter, obat yang mereka makan, dan juga perawatan dilakukan oleh keluarga, supaya mereka Tuhan imannya selalu tertuju kepada Yesus. Mereka berdiri teguh sekalipun dari kondisi fisiknya mereka lemah, tetapi iman mereka kuat dan selalu tetap percaya kepada Yesus. Begitu juga keluarga yang kemalangan, biarlah Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan,
untuk kerinduan keluarga jemaat-Mu yang sampai saat ini Tuhan masih merindukan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Ya Tuhan Yesus, jawablah doa pengharapan keluarga yang selalu tetap mengharapkan itu dari Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menjawab doa mereka dengan memberikan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan juga anak jemaat-Mu yang sudah cukup usia untuk berkeluarga tetapi belum menemukan jodohnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan itu kepada mereka pada waktunya. Inilah doa kami Allah Bapa, terimalah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yang telah menang kelak akan memakan buah pohon kehidupan kekal. Tak lagi melihat penderitaan dan kuasa maut telah dikalahkan. Tenang hatinya dihibur Tuhan, dapat melangkah dengan tentram, dapat melangkah dengan tentram. Yang telah menang tak akan merasakan sengsara maut kedua kalinya, dan kita akan memandang wajahnya di rumah Bapa surga yang tenang, akan bersama Tuhan Allahnya dan saudaranya yang telah menang, dan saudaranya yang telah menang. Yang telah menang akan menerima makanan kehidupan di surga. Perilakunya jadi kesaksian dan nama baru diterimanya. Yang diukirnya di batu bintang, berbahagia menerimanya, berbahagia penerima.
umat manusia, dan kepadanya juga kuserahkan kuasa bagi yang telah menang. Diremukanya semua lawannya, musuhku tunduk dibuatnya, musuhku tunduk dibuatnya. Menerima pakaian putih jubah yang kekal, namanya tidak akan dihapuskan dari pustaka hidup yang bakal. Dengan Tuhanku membicarakan teman-temanku yang telah menang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Temanku yang telah menang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi semakin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu
dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berilah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Aku sungguh merindukan kota yang sejuk, rumah Bapa surga yang bakal, dunia dan semua isinya dan penghuninya, penuh derita selamanya. Bersuka cita hatiku di
serta sobat dan kekasihku. Dalam kasih rahmat Yesus kudus dan bakar, damai bahagia selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakar. Bahagia sempurna, damai tentram hatiku di surga rumah